Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan di dalam menuntut ilmu. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Supervisi Pendidikan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama saya sendiri, Amelia, yang kedua Muhib Buddin, dan yang ketiga Yeni Alianingsih. Adapun pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan di bidang pendidikan. Amma Tembun menyimpulkan supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan yang dimaksud adalah berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau pengajaran. Pada umumnya, peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi pendidikan yaitu usaha seseorang supervisor dalam memberikan bantuan, layanan kepada orang lain atau orang yang disupervisi dalam melaksanakan tugas dan kinerja dan kewajibannya. Supervisi pendidikan ditujukan untuk memberikan bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik, sehingga rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar. Yang kedua, ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup di sini maksudnya adalah sasaran yang menjadi objek untuk disupervisi. Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kepada seluruh staf sekolah, khususnya guru, agar kualitas pembelajaran diharapkan hasil belajar siswa juga meningkat, dan itu berarti kualitas output sekolah akan meningkat pula. Olive berpendapat bahwa sasaran supervisi pendidikan adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan menurut Ari Kunto terbagi menjadi 3. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik ini menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan perlancar terlaksananya pembelajaran. Dan yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi lembaga yaitu yang menebar atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah,
Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Muhibbuddin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Amelia, yaitu bagian prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Supervisi di dalam melaksanakan hendaknya mampu atau berpedoman pada prinsip-prinsip supervisi. Menurut RIPAI tahun 1982, prinsip-prinsip supervisi secara garis besar dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama prinsip fundamental. Supervisi pendidikan sebagai bagian yang integral dari seluruh kegiatan pendidikan, tidak terlepas dari dasar-dasar pendidikan nasional, yaitu Pancasila, pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar atau prinsip yang fundamental bagi setiap supervisor pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip praktis. Prinsip praktis ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu prinsip positif adalah prinsip-prinsip yang patut diikuti supervisor, dan prinsip negatif adalah prinsip yang perlu dihindari oleh supervisor. Prinsip-prinsip positif yaitu supervisi harus berkonstruksi dan reaktif pelaksana terhadap supervisi diharapkan dapat membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam mengembangkan potensi atau kemampuannya. Dan yang prinsip praktis negatif adalah supervisi tidak boleh bersikap otoriter. Supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih baik dari guru-guru oleh karena jabatannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh saudari Yeni Alianingsi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan itu terdapat dua pendapat, yaitu Ahmed Tembun sama Swearingen. Menurut Ahmed Tembun, fungsi supervisi pendidikan yaitu terdapat 4 bagian, yaitu penelitian, penilaian, perbaikan, dan pembinaan. Dan menurut Swearingen, fungsi supervisi pendidikan yaitu yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru, dan yang keempat menstimulir usaha-usaha yang kreatif, dan yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, seterusnya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Dan bagian yang terakhir yaitu tujuan supervisi pendidikan. Pada umumnya, tujuan supervisi pendidikan yaitu membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik dalam melaksanakan pengajarannya. Di sini terdapat 5 tujuan supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, membina guru-guru untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan, membina guru-guru mengatasi problem-problem siswa demi kemajuan prestasi belajarnya, dan yang ketiga, memperbesar ambisi guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan mutu profesinya, dan yang keempat, membina guru-guru dan karyawan guna meningkatkan mutu profesinya dan prioritas sekolah, yang kelima, melindungi guru dan karyawan terhadap tuntutan serta kritikan yang tidak wajar dari masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan supervisi pendidikan itu untuk meningkatkan situasi dan proses belajar mengajar berada dalam rangka tujuan pendidikan nasional dengan membantu guru-guru untuk lebih bermutu, tumbuh dan dalam peranan sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.